Bayangkan, seorang prajurit muda yang baru saja mengabdi untuk negara, pulang ke rumahnya bukan dengan senyum, bukan dengan kebanggaan, melainkan dalam sebuah peti jenazah berselimut bendera merah putih. Dialah Pradalaki Cepril Saputra Namo, prajurit TNI AD yang seharusnya menjadi harapan bangsa, namun nyawanya terhenti di barak, bukan di medan perang. Kematian tragis Pradalaki mengguncang seluruh negeri. Publik marah, keluarga berduka, dan para pimpinan TNI pun tak bisa tinggal diam. Di tengah suasana duka itu, sosok ex-KSAD Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman muncul dengan wajah murka. Di hadapan kamera dan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, ia menegaskan dengan lantang. Tangan menunjuk kanan, pelaku bukan hanya akan dipecat, tetapi juga dipidana. Tidak ada ampun. Pernyataan keras ini seakan menjadi palu godam, memecah kebisuan dan membuka luka lama di tubuh militer, budaya senioritas yang brutal terhadap junior. Kasus Pradalaki tidak lagi sekadar kisah satu keluarga, tetapi menjadi simbol perjuangan menegakkan keadilan di tubuh TNI. Lalu, bagaimana sebenarnya Pradalaki bisa meregang nyawa di tangan seniornya? Siapa saja yang terlibat? Dan apa langkah tegas yang akan diambil setelah ex-KSAD murka? Inilah kisah lengkapnya. Ex-KSAD tegas, pelaku penyiksaan Pradalaki akan dipecat dipidana. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja, mari kita lanjut ceritanya. Hari itu, Minggu, 17 Agustus 2025, langit Jakarta mendung seakan ikut berduka. Di halaman depan Istana Kepresidenan, suasana terasa tegang. Wartawan berdesakan, kamera-kamera televisi diarahkan ke satu sosok yang baru saja keluar dari ruang pertemuan dengan Presiden, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai penasihat khusus Presiden untuk urusan pertahanan nasional. Wajah Dudung terlihat keras, rahangnya mengeras, tatapan matanya tajam seperti hendak menembus barisan jurnalis yang mengelilinginya. Bagi banyak orang, Dudung dikenal sebagai perwira yang vokal, lantang, dan tidak pernah segan menegur kesalahan di dalam tubuh TNI. Tetapi kali ini, ekspresi marahnya lebih jelas dari biasanya. Kasus kematian Pradalaki Cepril Saputra Namo, seorang prajurit muda di Batalion Teritorial Pembangunan, TP 834 Wakangamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, membuatnya murka. Sudah dievaluasi oleh Bapak KSAD. Dan ke depannya, para unsur pimpinan harus lebih peka, lebih teliti, dan selalu waspada setiap ada prajurit-prajurit muda, terutama yang baru. Biasanya senior-senior sulit diawasi. Tapi ke depan, mudah-mudahan ini akan lebih ketat lagi saya lihat, ucap Dudung dengan nada tinggi. Kata-kata itu menusuk telinga, seakan ditujukan bukan hanya kepada publik, tetapi juga kepada seluruh jajaran TNI AD. Para wartawan segera mengangkat tangan, berebut bertanya. Salah satu jurnalis dari media nasional mengajukan pertanyaan lantang. Pak Jenderal, bagaimana dengan 20 prajurit yang sudah ditetapkan tersangka? Apa hanya sanksi disiplin, atau benar-benar akan diproses hukum pidana? Dudung menoleh cepat ke arah jurnalis itu, wajahnya kian tegang. Dengan suara lantang ia menjawab, sudah saya pastikan, pelaku bukan hanya akan dipecat dari kedinasan, tetapi juga dipidana. Jangan ada yang berpikir bisa lolos. Ini menyangkut nyawa seorang prajurit muda yang baru saja mengabdi pada negara. Tidak ada ampun bagi pelaku penganiayaan. Seketika suasana di halaman istana hening. Kata-kata, tidak ada ampun, yang keluar dari mulut Dudung menjadi headline bagi puluhan jurnalis yang hadir. Tokoh latar awal yang konsisten. Pradalaki Cepril Saputra Namo, prajurit muda, gugur dalam tugas karena dugaan penganiayaan senior. Latar kehidupannya sederhana, putra seorang bintara TNI, Serma Christian Namo. Serma Christian Namo, ayah Pradalaki, seorang prajurit aktif TNI AD, kini dirundung duka mendalam. Tokoh ini akan konsisten hadir sebagai suara keluarga korban. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, tokoh sentral di narasi, mewakili kemarahan publik dan suara perubahan. Latar, Istana Kepresidenan Jakarta. Istana Kepresidenan Jakarta jadi latar awal di mana pernyataan keras Dudung dilontarkan. Latar lain akan berkembang, Barak 834 Wakangamere, NTT, rumah keluarga Namo, dan ruang sidang pengadilan militer. Suasana emosional di istana. Di tengah kerumunan, seorang jurnalis foto mengabadikan momen tatapan mata Dudung yang penuh murka. Bagi mereka yang mengerti dunia militer, tatapan itu bukan sekadar ekspresi, tetapi simbol peringatan keras bahwa budaya main senior yang sudah mengakar harus segera diputus. Sambil berjalan meninggalkan podium kecil, Dudung berhenti sejenak. Ia menoleh lagi ke kamera,
Kali ini dengan suara lebih pelan, namun syarat emosi. Kita ini tentara rakyat. Kita lahir dari rakyat. Kalau prajurit baru saja disiksa hingga tewas oleh seniornya, bagaimana mungkin rakyat percaya pada kita? Ingat, tentara itu harus melindungi, bukan menyakiti. Kata-kata itu membuat banyak jurnalis menunduk, suasana seolah berubah jadi hening yang berat. Bayangan kematian Prada Laki. Sementara itu, jauh di NTT, di sebuah kampung sederhana, peti jenazah Prada Laki masih diselimuti kain merah putih. Tangisan ibunya belum berhenti sejak jenazah tiba 3 hari lalu. Ayahnya, Serma Christian Namo, hanya bisa berdiri kaku, menatap wajah pucat anaknya yang kini hanya tinggal kenangan. Laki hanya ingin mengabdi pada negara, nak, tapi mengapa kau pulang dalam keadaan begini, gumam ibunya di sela tangis. Kabar pernyataan Dudung yang tegas itu sampai ke telinga keluarga. Meski sedikit menenangkan, tetapi duka tetap membekas. Bagi ayahnya, keadilan baru benar-benar hadir jika para pelaku diseret ke pengadilan dan dihukum seberat-beratnya. Gelombang reaksi. Setelah pernyataan Dudung, media sosial meledak. Ribuan komentar membanjiri lini masa. Tagar keadilan untuk Laki menjadi trending topik. Banyak netizen membandingkan kasus ini dengan peristiwa serupa yang sering tenggelam tanpa kejelasan. Kali ini, publik berjanji tidak akan diam. Di berbagai grup WhatsApp para purnawirawan TNI, pernyataan Dudung dibicarakan hangat. Sebagian menyebutnya langkah berani, sebagian lagi mengingatkan bahwa perubahan budaya di tubuh TNI bukanlah pekerjaan sehari 2 hari. Namun semua sepakat, tragedi ini tidak boleh berulang. Ketegangan di barak. Sementara itu, di Batalion TP 834 Wakangamere, suasana mencekam. Sebanyak 20 prajurit ditahan di ruang khusus. Mereka tidak bisa berkutik. Wajah mereka pucat, sebagian menyesal, sebagian masih mencoba menyangkal. Tetapi bukti-bukti kekerasan yang menimpa Laki sudah terlalu jelas, luka lebam, bekas pukulan, dan laporan medis yang menguatkan dugaan penganiayaan. Komandan batalion dipanggil ke Jakarta untuk memberi klarifikasi. Nama baik satuan kini dipertaruhkan. Semua mata tertuju pada kasus ini, dari media, keluarga, hingga pucuk pimpinan TNI. Penegasan Dudung, reformasi budaya. Sebelum meninggalkan istana, Dudung menutup pernyataannya dengan kalimat yang mengguncang. Saya ingin tegaskan, mulai sekarang, para Danru, Danki, sampai tingkat batalion, jangan pernah lengah. Kalau ada prajurit baru, kalian harus jaga mereka. Jangan ulangi kesalahan ini. Saya tidak mau ada lagi laki-laki berikutnya yang mati sia-sia di tangan seniornya sendiri. Kata-kata itu menjadi sumpah yang membakar semangat publik. Jurnalis segera menulis headline, XKSAD murka, 20 penyiksa Prada Laki akan dipecat dipidana. Dan sejak hari itu, kisah Prada Laki tidak lagi sekadar cerita duka sebuah keluarga, tetapi menjadi simbol perlawanan terhadap brutalitas yang berakar di tubuh militer. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, berdiri sebuah barak sederhana milik Batalion Teritorial Pembangunan, TP, 834 Wakangamere. Disinilah Prada Laki Cepril Saputra Namo ditempatkan setelah lulus pendidikan dasar militer. Usianya baru 20 tahun, semangatnya masih menyala. Sebagai putra seorang bintara TNI aktif, Serma Christian Namo, Laki tumbuh dengan disiplin dan rasa hormat tinggi kepada institusi hijau loreng. Sejak kecil, ia bercita-cita mengikuti jejak ayahnya. Nak, jadi tentara itu bukan sekadar pekerjaan, itu jalan hidup. Kau harus siap mengabdi, bahkan menyerahkan nyawa, begitu kata ayahnya dulu. Laki mengangguk mantap. Ia tak pernah membayangkan bahwa kata-kata itu akan terwujud begitu cepat, dengan cara paling tragis. Hari-hari pertama di barak. Ketika pertama kali menginjakan kaki di barak 834, Laki sempat menuliskan pesan singkat kepada ibunya di kampung halaman. "Ma, Laki sudah sampai. Teman-teman baik, seniornya keras tapi Laki kuat. Doain Laki ya." Ibunya membalas dengan doa panjang. Namun, realita di barak jauh berbeda dari apa yang Laki sampaikan. Senioritas di dalam Batalion 834 sudah mendarah daging. Prajurit baru dianggap anak bawang yang harus patuh tanpa banyak bertanya. Kesalahan kecil bisa jadi alasan untuk dipukul, disiksa, atau dihukum fisik yang kejam. Bagi senior, itu dianggap tradisi, bentuk didikan, agar junior tahan banting. Tetapi bagi para junior, itu neraka. Dan di antara mereka, Laki adalah salah satu yang paling sering jadi sasaran. Malam-malam penuh teror. Suatu malam, suara teriakan terdengar dari dalam barak. Seorang prajurit muda dipaksa push up ratusan kali sambil ditendang.
Laki yang sedang duduk di pojok, ikut dipanggil. "Hei, kau anak baru. Kemari," teriak seorang kopral senior. Laki maju, wajahnya tegang. "Siap, kopral. Coba kau jelaskan, kenapa tempat tidurmu berantakan?" Padahal laki baru saja merapikan tempat tidurnya. Tetapi alasan itu tak pernah diterima. Ia dihukum, dipukul, bahkan dipaksa jongkok lama dengan tangan diangkat. Malam itu, tubuhnya penuh lebam. Namun, laki tak pernah mengeluh pada keluarganya. Ia hanya bilang, "Ma, di sini keras sekali." Tapi laki bisa tahan. Semua demi jadi tentara yang kuat. Ibunya hanya bisa menangis dalam diam setelah membaca pesan itu. Hari tragis, 6 Agustus 2025. Pagi itu, laki kembali jadi sasaran. Seorang senior menuduhnya tidak disiplin dalam baris berbaris. Tuduhan itu langsung memicu amukan. Laki dipukul bergantian, bahkan ada yang menendangnya hingga terjatuh. Bukannya berhenti, hukuman justru dilanjutkan malam harinya di dalam barak, ketika suasana sepi. Dari keterangan saksi sesama junior, laki dianiaya oleh banyak senior sekaligus. Mereka bergantian memukul dengan tangan kosong, menendang, bahkan menggunakan alat seadanya. Jumlahnya begitu banyak, hingga kemudian penyidik menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka. Tubuh laki yang kurus tak mampu menahan deraan itu. Ia tergeletak, napasnya tersengal, matanya sayu. Beberapa junior lain mencoba menolong, tetapi diancam. "Jangan ikut campur, nanti nasibmu sama." Menjelang tengah malam, tubuh laki tak lagi bergerak. Penemuan jenazah. Pagi berikutnya, suasana barak mendadak panik. Laki ditemukan tak bernyawa di sudut ruangan. Beberapa prajurit senior mencoba menutupi, menyebut ia sakit mendadak. Namun, tubuh penuh lebam menjadi bukti yang tak bisa disembunyikan. Komandan batalion segera menerima laporan. Berita itu secepat kilat menyebar ke markas komando di Kupang, lalu diteruskan ke Jakarta. Di kampung halaman, keluarga laki histeris menerima kabar. Ayahnya, Serma Christian Namo, tak bisa menahan amarah. "Anakku mati bukan di medan perang, tapi di tangan teman-temannya sendiri," teriaknya. Gelombang emosi di keluarga. Jenazah laki dipulangkan dengan upacara militer sederhana. Peti jenazahnya dibungkus bendera merah putih. Ibunya merong histeris begitu melihat wajah pucat putranya. Tangannya terus mengusap dada laki, seakan mencoba membangunkannya. "Bangun, nak, kau janji mau pulang pakai seragam, bukan begini." Ayahnya berdiri kaku, menahan amarah dan air mata. Sebagai prajurit, ia tahu aturan militer. Tetapi sebagai ayah, hatinya hancur. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan menuntut keadilan, apapun risikonya. 20 tersangka ditahan. Tak butuh waktu lama, penyelidikan menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka. Jumlah yang fantastis, menunjukkan betapa parahnya budaya kekerasan di barak tersebut. Mereka ditahan di ruang khusus, wajah mereka tertunduk. Beberapa menangis, sebagian masih mencoba berdalih. Tetapi bukti medis tak terbantahkan, luka lebam di sekujur tubuh laki jelas akibat penganiayaan. Kasus ini langsung mengguncang publik nasional. Di media sosial, tagar keadilan untuk laki menjadi trending. Banyak orang menuntut agar pelaku dihukum berat, bahkan ada yang menyuarakan hukuman mati. Sorotan XKSAD. Di Jakarta, Dudung Abdurrahman mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama. Baginya, ini bukan sekadar insiden, melainkan tragedi yang memperlihatkan lemahnya pengawasan di tingkat bawah. Ia mengingatkan bahwa para Danru hingga Danki harus lebih ketat menjaga junior. Prajurit baru itu generasi penerus, bukan budak. Kalau terus dibiarkan, TNI akan hancur dari dalam, ucapnya dalam wawancara eksklusif. Kemarahan Dudung menjadi cermin betapa seriusnya kasus ini. Ia memastikan, para pelaku bukan hanya dipecat, tetapi juga diproses pidana. Gelombang publik, masyarakat sipil ikut bersuara. Lembaga HAM mengecam keras, menyebut ini sebagai bukti bahwa reformasi militer belum tuntas. Para purnawirawan TNI pun ikut prihatin, sebagian bahkan turun ke media untuk menuntut perubahan sistem. Keluarga Prada Laki menerima dukungan dari banyak pihak. Karangan bunga, surat simpati, bahkan donasi berdatangan. Tetapi bagi keluarga, hanya satu hal yang mereka inginkan, keadilan. Hari-hari terakhir Prada Laki di Barak 834 adalah potret kelam dari sebuah tradisi yang salah kaprah. Ia bukan gugur di medan pertempuran, melainkan di medan kekerasan internal. Tubuhnya mungkin telah terbaring diam, tetapi kisahnya telah mengguncang bangsa. Kasus ini kini bergerak ke jalur hukum.
20 prajurit senior duduk sebagai tersangka, menanti proses pengadilan militer. Sementara di Jakarta, suara tegas ex-KSAD terus menggema, menjadi cambuk agar TNI tidak lagi membiarkan brutalitas berulang. Prada Laki telah tiada, tetapi namanya kini menjadi simbol perlawanan terhadap budaya kekerasan, simbol peringatan bagi senior yang semena-mena, dan simbol harapan bahwa keadilan harus ditegakkan. Barak Yonif tempat Prada Laki bertugas kini tak lagi sama. Setiap sudutnya dipenuhi bisik-bisik, rasa takut, dan sorot mata penuh curiga. Setelah kematian Prada Laki, suasana yang biasanya dipenuhi canda tawa prajurit muda saat malam hari kini berganti dengan keheningan mencekam. Lampu-lampu barak tetap menyala terang, tetapi seakan tidak mampu menyingkirkan bayangan gelap yang terus menyelimuti batin para penghuninya. Beberapa prajurit junior terlihat semakin pendiam. Mereka menunduk, enggan menatap mata satu sama lain. Mereka tahu, peristiwa tragis ini bukan hanya tentang Laki yang meregang nyawa akibat penganiayaan, melainkan juga tentang budaya diam yang selama ini menghantui barak-barak militer. Sersan Danu, salah satu senior yang dikenal keras, diam-diam mulai dibicarakan oleh banyak prajurit. Namanya berulang kali disebut sebagai salah satu sosok yang paling sering menekan, menghukum, dan bahkan memukul junior dengan alasan pembinaan. Namun, tak ada satupun yang berani bersuara terbuka. Mereka takut, jika bicara, nasib mereka akan sama dengan Prada Laki. Di sisi lain, Letnan Aditya, seorang perwira muda yang baru ditempatkan di kesatuan itu, mulai merasa gelisah. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya dengan wajah muram, memandangi berkas-berkas laporan internal yang ia terima dari komandan batalion. Laporan resmi menyebutkan bahwa kematian Prada Laki adalah akibat cedera fisik yang diperparah oleh faktor medis. Namun, Aditya tahu, narasi ini terlalu mengada-ada. Ia mendengar sendiri bisik-bisik dari prajurit muda bahwa Laki disiksa berulang kali sebelum akhirnya jatuh tak berdaya. Aditya menghadapi dilema besar. Jika ia diam, ia menjadi bagian dari lingkaran gelap yang menutup-nutupi kebenaran. Namun jika ia bicara, ia tahu risiko yang menantinya. Senior-senior yang lebih berkuasa bisa dengan mudah menjatuhkannya, bahkan karirnya bisa tamat. Tapi hati nuraninya menolak untuk ikut bungkam. Sementara itu, Christian Namo, ayah Prada Laki, semakin gencar menuntut keadilan. Ia mendatangi barak dengan penuh amarah, menatap para prajurit satu persatu dengan mata merah membara. Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa yang tega memperlakukan dia seperti binatang? Suaranya bergema, membuat suasana semakin menegang. Tidak ada satupun prajurit yang berani membuka mulut. Mereka hanya menunduk, menahan napas, berharap tidak menjadi sasaran kemarahan sang ayah. Di luar pagar barak, puluhan wartawan sudah menunggu. Kamera-kamera menyala, mikrofon teracung, dan berita tentang kematian Prada Laki sudah tersebar luas. Tekanan publik semakin besar. Pertanyaan yang sama terus muncul, siapa pelakunya? Mengapa tidak ada yang segera ditangkap? Situasi ini membuat Kolonel Surya, komandan batalion, merasa posisinya semakin terjepit. Ia menerima telepon langsung dari markas besar. Nada suara sang jenderal di seberang begitu tegas. Jangan coba-coba lindungi siapapun. Surya, negara sedang mengawasi. Presiden pun ikut memantau. Ingat, jika kasus ini tidak ditangani dengan benar, habis sudah karirmu. Ucapan itu membuat keringat dingin menetes dari pelipis Kolonel Surya. Ia tahu, melindungi para pelaku bukan lagi pilihan. Satu persatu nama mulai dicatat, dan penyelidikan internal pun diperluas. Di tengah penyelidikan, fakta-fakta mulai mencuat. Beberapa prajurit akhirnya tak kuasa menahan beban batin. Mereka diam-diam mendatangi Letnan Aditya, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam sebelum Laki meninggal. Mereka menyebutkan bahwa Prada Laki dihukum fisik berulang kali oleh seniornya, dipukul dengan benda tumpul, ditendang, bahkan dipaksa berdiri berjam-jam tanpa air minum. Luka di tubuhnya bukan kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata dari kekerasan. Letnan Aditya menuliskan semua kesaksian itu dalam laporan rahasia. Tangannya bergetar, tapi ia tahu inilah saatnya. Jika saya tidak melaporkan ini, saya sama saja mengkhianati kebenaran, gumamnya lirih. Namun, kabar itu rupanya bocor. Beberapa senior mulai mencurigai Aditya. Malam harinya, di barak yang sunyi, Aditya mendengar langkah kaki mendekat ke kamarnya. Suara ketukan pintu terdengar keras, diikuti suara berat salah satu sersan senior. Kau pikir bisa main aman, Letnan? Ingat, mulutmu bisa membuatmu kehilangan segalanya. Aditya menatap pintu dengan wajah pucat. Ia sadar, perjuangan membongkar kebenaran tidak akan mudah.
Ada tembok besar yang harus ia hadapi, budaya senioritas, ketakutan, dan kekuasaan yang mencoba menutup mulut semua orang. Di luar sana, ayah Pradalaki terus bersuara lantang di hadapan media. Tekanan publik semakin membesar, dan pemerintah mulai tak bisa diam. Namun di dalam barak, ketegangan semakin memuncak. Ada pihak yang ingin membongkar, ada pula yang mati-matian ingin menutupi. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan nyawa serta karir beberapa orang bisa menjadi taruhannya. Matahari baru saja naik di langit Jakarta, namun suasana di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur sudah dipenuhi kerumunan. Ratusan orang berkumpul di luar gedung, sebagian besar adalah wartawan dari berbagai media, aktivis HAM, mahasiswa, hingga keluarga prajurit yang penasaran dengan jalannya sidang. Kasus penyiksaan Pradalaki sudah menjadi isu nasional, dan hari itu adalah sidang pertama yang sangat dinantikan, pembacaan dakwaan terhadap para pelaku. Di dalam gedung, suasana jauh lebih tegang. Ruangan sidang berpendingin udara itu dipenuhi sorot kamera dan tatapan tajam. Di kursi pengunjung, tampak Serma Christian Namo, ayah mendiang Pradalaki, duduk bersama istrinya yang wajahnya masih terlihat sembab karena sering menangis. Mereka didampingi beberapa perwira yang ditugaskan untuk mendampingi keluarga korban. Christian duduk tegak, mengenakan kemeja putih sederhana, namun matanya menyimpan bara api. Di benaknya, wajah anak bungsunya, Laki, terus muncul. Anak yang sejak kecil bercita-cita menjadi tentara, kini hanya tinggal nama. Rasa kehilangan itu bercampur dengan tekad untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tak lama kemudian, pintu ruang tahanan dibuka. 4 terdakwa penyiksaan Pradalaki dibawa masuk dengan pengawalan ketat polisi militer. Mereka masih mengenakan seragam hijau loreng, namun tanpa tanda pangkat. Wajah mereka pucat, sebagian menunduk, sebagian lagi berusaha tegar. Di ruang itu, bisikan terdengar di antara pengunjung. Ada yang menatap mereka dengan marah, ada pula yang dengan rasa ingin tahu. Ketua Majelis Hakim, seorang kolonel senior dengan sorot mata tegas, membuka sidang dengan mengetukkan palu. Sidang perkara penyiksaan yang mengakibatkan meninggalnya Pradalaki Cepril Saputra Namo, pada hari ini, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Semua mata tertuju ke depan. Jaksa militer kemudian berdiri, membuka berkas tebal berisi dakwaan. Dengan suara lantang, ia membacakan pasal demi pasal. Pasal tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Pasal tentang pelanggaran kode etik militer. Pasal tentang perintah tidak sah dan kekerasan terhadap bawahan. Jaksa menjelaskan kronologi kejadian secara rinci. Mulai dari bagaimana Pradalaki disiksa berkali-kali di barak oleh seniornya, hingga akhirnya tubuhnya lemah tak berdaya dan meregang nyawa. Setiap detail yang dibacakan membuat dada Christian terasa sesak. Di kursi pengunjung, istrinya menundukkan wajah, air mata kembali jatuh membasahi pipi. Ia menggenggam erat tangan suaminya, seolah ingin menyalurkan kekuatan agar Christian tetap tegar. Namun di balik genggaman itu, Christian hanya bisa berkata dalam hati, "Laki, lihatlah ayah di sini. Ayah akan pastikan mereka membayar apa yang mereka lakukan padamu." Di luar gedung sidang, sorakan massa terdengar. Sejumlah aktivis mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, "Hentikan kekerasan dalam TNI. Nyawa dibayar nyawa, keadilan untuk Pradalaki." Wartawan sibuk merekam suasana, menyiarkan jalannya persidangan secara langsung. Kasus ini memang sudah menjadi sorotan nasional. Bahkan trending di berbagai platform media sosial dengan tagar keadilan untuk Laki. Sementara itu, di dalam ruang sidang, suasana semakin panas ketika jaksa menyebutkan bahwa ada indikasi budaya kekerasan sistematis dalam barak tempat Laki bertugas. Kalimat itu langsung membuat beberapa pengunjung berdesis. Ada yang mengangguk, ada pula yang menatap penuh amarah ke arah terdakwa. Namun yang paling menohok adalah saat jaksa menegaskan, perbuatan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum militer, tetapi juga mencoreng nama baik TNI Angkatan Darat di mata rakyat. Oleh karena itu, kami menuntut pemecatan dari dinas militer dan pidana penjara sesuai perbuatannya. Kalimat itu membuat jantung Christian berdetak lebih cepat. Baginya, itu adalah titik awal kemenangan moral. Pemecatan dan penjara adalah konsekuensi yang pantas. Meski tidak akan pernah bisa mengembalikan Laki, setidaknya keadilan bisa ditegakkan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan tanggapan awal. Salah satu terdakwa, yang berpangkat kopral, berdiri dengan wajah pucat. Suaranya bergetar ketika berkata, Saya menyesal, Yang Mulia. Kami tidak bermaksud membunuh. Itu hanya bagian dari tradisi barak.
Kalimat itu langsung membuat ruangan gaduh. Kata, tradisi barak, menjadi pemicu amarah. Beberapa pengunjung berseru lantang, itu bukan tradisi, itu penyiksaan. Hakim harus mengetukkan palu berkali-kali untuk menenangkan suasana. Christian hanya menutup mata, menahan amarahnya agar tidak meledak. Ia tahu, hari itu hanyalah awal dari perjalanan panjang sidang. Tapi satu hal yang pasti, seluruh rakyat Indonesia sedang mengawasi. Tidak ada ruang untuk main-main lagi. Ketika sidang ditutup, wartawan langsung mengejar Christian dan keluarganya. Mikrofon diarahkan ke wajahnya, kamera menyorot setiap ekspresinya. Dengan suara berat, ia berkata singkat, "Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Jangan ada lagi laki-laki lain di tubuh TNI. Saya minta hukum ditegakkan seadil-adilnya." Ucapan itu segera menjadi kutipan utama di berbagai media. Dari ruang sidang kecil itu, pesan seorang ayah yang kehilangan anaknya bergema ke seluruh penjuru negeri. Perjuangan keadilan baru saja dimulai. Kemarahan publik atas kasus penyiksaan Pradalaki Cepril Saputra semakin membara. Dari media sosial hingga meja-meja diskusi warung kopi, dari layar televisi hingga forum resmi DPR, suara masyarakat Indonesia menggema lantang, keadilan untuk Pradalaki. Di rumah duka, keluarga Laki masih berusaha menerima kenyataan pahit. Ibunya, Boru Namo, yang setiap hari duduk di kursi kayu tua di ruang tamu rumah mereka di Medan, tak pernah bisa lepas dari bayangan senyum terakhir putranya. Ayahnya, Serma Christian Namo, masih sering meledak dalam amarah. Setiap kali ada wartawan datang, ia selalu berkata dengan suara bergetar, "Nyawa anak saya bukan mainan. Hukum mereka seberat-beratnya. Pecat. Penjarakan." Di sisi lain, TNI AD melalui Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Purnawirawan Wiranto Ginting, mulai mengambil langkah tegas. Ia sadar, kasus ini telah menjadi perhatian nasional. Bukan hanya soal keadilan untuk satu prajurit, tetapi juga tentang citra dan kehormatan TNI di mata rakyat. Dalam sebuah konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta, suasana begitu tegang. Puluhan kamera wartawan menyorot podium tempat sang KSAD berdiri. Wajahnya terlihat keras, matanya tajam menatap ke depan. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menentukan persepsi publik terhadap lembaga yang ia pimpin. Penyiksaan terhadap Pradalaki adalah tindakan keji yang mencoreng nama TNI AD. Saya tegaskan di sini, para pelaku akan diproses hukum secara transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan mereka yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat serta dipidana sesuai hukum yang berlaku, tegasnya, dengan suara berat namun penuh keyakinan. Kalimat itu langsung menjadi sorotan utama di media. Publik merasa lega, meski belum sepenuhnya puas. Sikap tegas itu setidaknya memberi sinyal bahwa TNI tidak main-main dalam kasus ini. Namun di balik panggung itu, tekanan politik, sosial, bahkan dari internal TNI sendiri sangat besar. Beberapa pihak menilai, jika kasus ini tidak ditangani dengan benar, bisa menggerus kepercayaan rakyat terhadap institusi militer. Di Medan, suasana berbeda. Kawan-kawan satu batalion Pradalaki di barak militer masih syok. Mereka mengaku sempat melihat tanda-tanda penyiksaan pada tubuh Laki sebelum ia meninggal, tapi tak berani bicara. Rasa takut kepada senior, juga sistem yang keras, membuat mereka memilih diam. Kini, setelah KSAD turun tangan, beberapa prajurit mulai berani memberikan kesaksian. Salah satu sahabat dekat Laki, Prada Daniel, bahkan menangis ketika diwawancarai oleh penyidik. "Dia orang baik, Pak. Laki itu selalu bantu kalau ada teman yang kesulitan. Saya masih ingat, waktu saya sakit, dia rela pinjam uang untuk beli obat. Kenapa dia harus diperlakukan kayak gitu?" Kesaksian seperti itu makin memperkuat keyakinan publik bahwa Pradalaki benar-benar korban dari tradisi kekerasan di barak. Bagi sebagian besar masyarakat, inilah momentum untuk membuka borok lama, praktik, senioritas brutal, yang selama ini ditutupi. Di rumah duka, malam itu suasana hening. Lilin-lilin kecil masih menyala di meja, foto Laki dengan seragam TNI terbingkai rapi, dikelilingi bunga-bunga layu. Ibunya menatap foto itu lama, lalu berkata lirih kepada wartawan yang datang, "Kalau benar pelakunya dipecat dan dipenjara, itu sudah sedikit mengobati hati saya. Tapi luka ini tidak akan pernah hilang. Laki tidak akan pernah kembali." Sementara itu, di kantor media, redaksi terus memantau perkembangan. Berita tentang sikap tegas KSAD menjadi headline nasional. Di Twitter, tagar keadilan untuk Laki dan hapus kekerasan trending selama berhari-hari. Masyarakat sipil, mahasiswa, LSM, hingga tokoh agama ikut bersuara.
Ini bukan sekadar soal laki, ini soal wajah TNI kita. Kalau prajurit rendah saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa? Ujar seorang aktivis HAM dalam sebuah diskusi publik. Di tengah derasnya gelombang opini, Jenderal Wiranto Ginting tidak hanya berdiam diri. Ia memerintahkan tim investigasi khusus untuk masuk ke barak tempat Prada Laki bertugas. Semua catatan, laporan medis, hingga rekaman CCTV diperiksa. Beberapa perwira dimintai keterangan. Langkah itu bukan tanpa risiko. Ada perlawanan dari oknum-oknum tertentu yang merasa terancam. Mereka berusaha menutupi fakta, bahkan mencoba memengaruhi saksi. Namun, tekanan publik yang begitu besar membuat mereka tak bisa bergerak bebas. Sementara itu, di ruang-ruang rapat tertutup TNI AD, diskusi berlangsung panas. Ada yang berpendapat kasus ini sebaiknya ditangani internal demi menjaga wibawa. Tapi KSAD dengan tegas menolak. Kalau kita tutupi, rakyat tidak akan pernah percaya lagi kepada kita. TNI bukan tempat bagi mereka yang menginjak-injak kemanusiaan. Hukum harus berjalan. Pernyataan itu menjadi angin segar bagi keluarga Prada Laki dan masyarakat luas. Namun perjalanan keadilan masih panjang. Proses hukum militer dan peradilan pidana harus membuktikan komitmen yang sudah diumumkan. Malam itu, setelah konferensi pers berakhir, KSAD duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia menatap foto besar prajurit TNI yang sedang berbaris rapi di dinding. Dalam hati, ia bergumam, kita harus berubah. Kalau tidak, pengorbanan anak bangsa seperti Laki akan sia-sia. Di luar, ribuan rakyat Indonesia masih menunggu. Menunggu janji itu ditepati. Menunggu saat di mana keadilan benar-benar hadir, bukan hanya kata-kata di podium. Dan di rumah kecil di Medan, seorang ibu masih terus berdoa. Air matanya belum kering, tapi ia menggenggam harapan kecil, bahwa anaknya tidak mati sia-sia. Suasana sore di rumah keluarga Namo di Medan terasa begitu hening. Hanya suara burung yang sesekali terdengar dari pohon mangga di samping rumah, sementara angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di ruang tamu sederhana itu, Serma Christian Namo duduk terpaku menatap foto putranya, Prada Laki Cepril Saputra Namo, yang kini menjadi pusat perhatian publik setelah kisah pilunya tersiar luas. Di sampingnya, Lucy, kakak perempuan Laki, menangis pelan, memeluk foto sang adik yang tengah tersenyum dengan seragam TNI. Sementara itu, ibunda Laki, yang sejak awal tragedi ini terjadi hampir tak pernah berhenti menitikkan air mata, tampak duduk diam di kursi kayu, memandangi lantai tanpa suara. Seandainya ayah bisa tukar nyawa, nak, ayah rela. Suara parau Serma Christian pecah di tengah kesunyian. Tangannya mengepal, matanya merah penuh amarah. Kemarahan itu bukan hanya karena anaknya disiksa hingga tak berdaya di barak, melainkan juga karena perlakuan tidak manusiawi dari mereka yang seharusnya menjadi saudara seperjuangan. Prada Laki, yang sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit untuk membanggakan keluarganya, justru disiksa oleh senior-seniornya sendiri. Luka di tubuhnya mungkin akan sembuh perlahan, tetapi luka di hati keluarga Namo terasa masih menganga. Di Jakarta, berita mengenai kasus Prada Laki terus menjadi sorotan media nasional. Pimpinan TNI, termasuk ex-KSAD, menyampaikan komitmen tegas, pelaku penyiksaan akan dipecat dari dinas militer dan diproses hukum. Pernyataan itu sedikit memberi rasa lega bagi masyarakat, terutama bagi keluarga Laki. Namun, di sisi lain, mereka masih dibayang-bayangi pertanyaan, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Beberapa tokoh publik, aktivis HAM, hingga sesama keluarga prajurit muda mulai bersuara. Mereka menggelar diskusi, menulis di media sosial, bahkan membuat petisi untuk mendukung keadilan bagi Prada Laki. Nama Laki mendadak viral, bukan karena prestasi, melainkan karena luka dan penderitaan yang dialaminya. Hari itu, seorang perwira menengah datang ke rumah keluarga Namo, membawa kabar resmi dari kesatuan. Kami memahami rasa sakit yang bapak dan ibu rasakan. Percayalah, pimpinan tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Semua pelaku akan diadili dengan transparan, ucapnya dengan wajah serius. Namun Serma Christian hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia masih menyimpan api kemarahan. Baginya, tidak ada kata maaf bagi mereka yang tega menganiaya prajurit muda hingga nyawanya terancam. Aku prajurit, Pak. Aku tahu aturan militer itu keras, tapi keras bukan berarti menyiksa. Anakku bukan hewan, dia manusia. Kalau hukum tidak adil, aku sendiri yang akan menuntut, katanya dengan suara bergetar, membuat ruangan itu kembali hening. Sementara itu, di rumah sakit tempat Laki masih menjalani perawatan intensif, kondisi fisiknya berangsur stabil.
Luka lebam di tubuhnya mulai memudar, tapi dokter mengatakan trauma psikologis yang ia alami jauh lebih berat daripada luka fisik. Prada laki jarang berbicara, hanya sesekali menatap kosong ke langit-langit kamar. Lucy mendekatinya, menggenggam tangan adiknya. "Dek, kakak di sini. Jangan takut, kamu nggak sendirian. Semua orang sayang sama kamu." Laki hanya menoleh sebentar, lalu matanya berkaca-kaca. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia ingin bicara, tapi seolah kata-kata tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar, namun genggaman Lucy membuatnya sedikit tenang. Berita tentang kondisi laki terus mengalir di media. Setiap hari, wartawan berkumpul di depan rumah sakit, mencoba mencari tahu perkembangan terbaru. Para tetangga keluarga Namo di Medan pun ikut memberi dukungan moral. Mereka datang bergantian, membawa makanan, doa, dan pelukan. Laki itu anak baik, pendiam, nggak pernah cari masalah. "Kok tega mereka menyiksanya begitu?" kata seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca. Rasa simpati dan solidaritas masyarakat semakin kuat. Di media sosial, tagar keadilan untuk laki mulai ramai digunakan. Rakyat mendesak agar penyiksaan di tubuh militer benar-benar diberantas, agar tidak ada lagi prajurit muda yang menjadi korban. Namun, di balik dukungan itu, keluarga Namo juga menghadapi tekanan. Ada bisikan-bisikan yang mencoba meredam mereka, seolah meminta kasus ini jangan diperbesar. Tetapi Christian Namo tak bergeming. Ia tahu, perjuangannya bukan hanya untuk laki, tapi juga untuk ratusan prajurit muda lainnya yang mungkin mengalami hal serupa dalam diam. "Kalau aku diam, berarti aku ikut membiarkan anak-anak lain jadi korban," tegasnya pada seorang kerabat. Di markas besar, proses penyidikan terus berjalan. Beberapa senior yang terlibat dalam penyiksaan sudah ditahan, menunggu proses hukum lebih lanjut. Para petinggi TNI menegaskan, kasus ini akan menjadi momentum untuk membersihkan praktik kekerasan di lingkungan barak. Namun, jalan menuju keadilan masih panjang. Sidang peradilan militer baru akan digelar beberapa minggu lagi. Keluarga Namo harus menunggu dengan sabar, meski hati mereka terus diliputi luka dan amarah. Malam itu, ketika semua anggota keluarga sudah lelah dan tertidur, Serma Christian masih duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap foto laki yang tergantung di dinding, lalu berbisik lirih. "Bertahanlah, Nak. Ayah akan terus berjuang sampai mereka yang menyakitimu dihukum. Jangan pernah merasa sendirian. Semua orang sekarang tahu siapa kamu, dan semua orang akan berdiri bersamamu." Suara hujan kembali turun, seolah ikut menangisi penderitaan keluarga itu. Namun di balik kesedihan, ada secercah harapan, bahwa kebenaran akan terungkap, dan keadilan akhirnya akan berpihak pada yang benar. Sore itu, suasana di markas Kodam I Bukit Barisan tampak berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Setiap langkah kaki terdengar jelas di lorong panjang menuju ruang penyelidikan. Di balik pintu besar bercat hijau tua, Letkol Arif duduk dengan wajah tegang. Ia adalah perwira penyidik yang ditunjuk langsung oleh Maijen Hadi, Pangdam I Bukit Barisan, untuk mengawal kasus tragis yang menimpa Prada laki. Sudah hampir sebulan, penyelidikan dilakukan secara maraton. Puluhan saksi dipanggil, mulai dari rekan-rekan sebarak Prada laki, perwira jaga, hingga beberapa senior yang dicurigai terlibat dalam penganiayaan. Lembar demi lembar laporan menumpuk di meja Letkol Arif, mencatat detail kejadian malam naas itu. Di ruangan berbeda, Serma Christian Namo, ayah kandung laki, masih menunggu dengan gelisah. Ia datang mengenakan seragam dinas lengkap, wajahnya menunjukkan keteguhan sekaligus luka batin mendalam. Sebagai seorang prajurit, ia paham betul bagaimana kerasnya dunia militer. Tapi yang ia tidak bisa terima adalah kenyataan bahwa anak kandungnya, yang baru saja mengabdikan diri kepada negara, malah menjadi korban kekejaman sesama prajurit. "Saya ingin mereka semua diadili. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Christian lirih namun penuh tekanan ketika bertemu dengan Letkol Arif. Letkol Arif mengangguk. "Percayalah, Pak Serma. Atasan kami sudah menegaskan, tidak ada kompromi untuk kasus ini. Hukum militer dan hukum pidana akan berjalan beriringan." Sementara itu, kabar mengenai proses penyelidikan yang semakin terbuka terus menyebar ke masyarakat luas. Media massa dan media sosial ramai membicarakan bagaimana TNI kini menunjukkan ketegasannya. Banyak yang awalnya pesimis, kini mulai percaya bahwa kasus Prada laki tidak akan berakhir dengan impunitas. Namun, di balik keterbukaan itu, ada pula dinamika internal yang panas. Beberapa perwira senior merasa kasus ini mencoreng nama baik kesatuan. Mereka menekan agar penyelidikan jangan terlalu dibuka keluar. Tapi di sisi lain,
Generasi muda prajurit merasa kasus ini adalah momentum penting untuk membersihkan nama TNI dari stigma kekerasan internal. Di sebuah malam yang dingin di Medan, penyidik menggelar rekonstruksi kejadian. Lapangan kosong di belakang barak dijadikan lokasi simulasi. Beberapa prajurit diperintahkan memperagakan ulang bagaimana Pradalaki dipaksa melakukan push-up, dipukul, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Suasana hening, hanya suara komando penyidik yang terdengar. Semua mata yang menyaksikan terasa panas, apalagi Sertu Gunawan, salah satu senior yang menjadi tersangka utama, hanya bisa menunduk ketika adegan penganiayaan diperagakan ulang. "Apakah benar saudara melakukan ini kepada Pradalaki?" tanya penyidik dengan nada tegas. Gunawan menjawab dengan suara parau, "Iya, benar, Pak." Pengakuan itu menjadi kunci penting. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Keesokan harinya, hasil penyelidikan dibawa ke meja ex-KSAD Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sejak awal mengikuti kasus ini dengan serius. Walau beliau sudah pensiun, keterlibatan moralnya kuat. Ia menyampaikan pesan keras dalam sebuah forum resmi. "Saya tidak main-main. Siapapun prajurit yang terbukti menganiaya Pradalaki harus diberhentikan dengan tidak hormat, dan diproses pidana sesuai hukum yang berlaku. Tentara tidak boleh jadi pelindung penjahat berseragam." Pernyataan ini menggema ke seluruh negeri. Serma Christian, yang saat itu sedang duduk bersama keluarga di rumah sederhana di Medan, menangis mendengar kabar itu. Bukan tangis lega, melainkan campuran antara duka, marah, dan sedikit kepercayaan kembali pada institusi yang selama ini ia hormati. Di sisi lain, masyarakat sipil juga ikut bergerak. Di Jakarta, sekelompok mahasiswa melakukan aksi damai di depan Mabes TNI. Mereka membawa poster bertuliskan, "Nyawa Pradalaki harga mati, usut tuntas, pecat pelaku." Suasana memanas, tetapi aksi itu tetap tertib. Para mahasiswa berdiri teguh, menyuarakan agar reformasi internal TNI benar-benar dijalankan, bukan sekadar janji. Beberapa hari setelah aksi itu, kabar besar keluar, 7 prajurit dinyatakan bersalah dalam penyelidikan internal. Dari jumlah itu, 3 prajurit akan menghadapi sidang mahkamah militer dengan tuntutan pidana berat, sedangkan sisanya diproses untuk pemecatan. Kabar ini menimbulkan gelombang reaksi. Di kalangan keluarga prajurit muda, banyak yang merasa lega karena akhirnya ada keadilan. Namun, ada pula bisik-bisik ketakutan. Apakah setelah ini para junior masih aman di barak? Atau akan ada balas dendam? Sementara itu, Serma Christian kembali ke makam putranya di pemakaman umum dekat kampung halaman mereka. Di bawah langit senja yang temaram, ia menaburkan bunga dan berbisik lirih. "Nak, Papa janji, perjuanganmu tidak sia-sia. Nyawamu akan jadi pengingat bagi semua prajurit. Kau gugur, tapi akan lahir keadilan." Air mata jatuh di atas gundukan tanah merah itu. Di belakangnya, beberapa warga kampung ikut menundukkan kepala, memberi doa untuk arwah Pradalaki. Namun, perjalanan belum selesai. Sidang militer masih menanti, dan masyarakat masih menunggu, apakah benar pelaku akan dipidana berat, atau akan ada jalan pintas untuk meringankan mereka? Penyelidikan selesai, tersangka sudah ditetapkan. Tapi bab berikutnya akan lebih menentukan, apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan di meja hijau? Malam itu, di Aula Markas Besar TNI AD, suasana penuh haru bercampur tegang. Panggung sederhana dengan latar bendera merah putih berdiri kokoh. Di barisan depan, terlihat keluarga Pradalaki, ayahnya, Serma Christian Namo, duduk tegak meski sorot matanya masih menyimpan duka mendalam. Di sampingnya, sang ibu sesekali menunduk, memegang erat foto putra bungsunya yang kini tinggal kenangan. Di seberang aula, duduk ratusan prajurit muda, wajah-wajah yang mencerminkan masa depan Angkatan Darat. Mereka hadir bukan sekadar untuk mendengar pidato, tetapi untuk menyaksikan sejarah baru, lahirnya tekad reformasi dalam tubuh TNI AD setelah tragedi Pradalaki. Letjen, Purnawirawan, Suryo Widagdo, mantan KSAD yang selama ini bersuara lantang menuntut keadilan, melangkah ke mimbar. Suaranya berat, namun jelas, menggema di seluruh ruangan. "Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang Pradalaki, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Peristiwa kelam itu harus menjadi titik balik. Kita harus menutup pintu rapat-rapat bagi kekerasan, bagi budaya salah yang selama ini dianggap wajar di barak." Semua mata tertuju padanya. Kamera media merekam setiap kata, setiap gerakan. Luka yang menjadi api perubahan. Sejak kabar penyiksaan Pradalaki merebak, publik tidak henti-hentinya menyoroti kasus ini. Tagar keadilan untuk Laki menggema di media sosial. Ribuan orang turun ke jalan, menyalakan lilin,
membawa poster wajah muda Prada Laki dengan senyum khasnya. Namun, di balik itu semua, ada luka yang lebih dalam, luka keluarga. Sherma Christian Namo, meski seorang prajurit, tetaplah seorang ayah. Malam-malamnya kini tak pernah lagi sama. Ia sering termenung di beranda rumah dinasnya, menatap kosong ke arah lapangan kosong tempat Laki dulu sering berlari kecil sambil tertawa. Dia bukan hanya prajurit, dia anakku, ucapnya lirih ketika diwawancara. Rasa kehilangan itu berubah menjadi tekad. Christian Namo menolak menyerah. Ia menghadiri setiap sidang, mengawal proses hukum, memastikan para pelaku penyiksaan mendapat hukuman setimpal. Ia bahkan tak segan mengkritik atasan sendiri bila proses dianggap lambat. Pernyataan tegas, pemecatan dan pidana. Di hadapan seluruh prajurit, Letjen, Purnawirawan, Suryo menyampaikan hal yang paling ditunggu publik. Saya berdiri di sini untuk menegaskan, pelaku penyiksaan Prada Laki akan dipecat dari dinas militer. Tidak ada tempat bagi mereka yang mencoreng kehormatan seragam loreng. Tidak hanya dipecat, mereka juga akan dipidana sesuai hukum yang berlaku. Ruangan hening seketika. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Bagi sebagian prajurit, keputusan ini berat, tetapi bagi keluarga korban dan publik, inilah secercah keadilan. Di sudut aula, Christian Namo mengangguk pelan. Ia tahu, meski nyawa putranya tak akan kembali, setidaknya nama Laki tidak akan terkubur begitu saja. Suara dari para prajurit muda. Selesai pidato, beberapa prajurit muda dipersilakan angkat bicara. Seorang prajurit bernama Prada Arjuna, berdiri dengan suara bergetar. Kami sering mendengar cerita tentang kekerasan di barak, senioritas yang berlebihan. Kadang kami takut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kasus Prada Laki membuka mata kami. Kami tidak ingin lagi hal seperti ini terulang. Ucapan itu disambut tepuk tangan riuh. Banyak mata prajurit berkaca-kaca. Mereka sadar, Laki telah menjadi simbol perjuangan melawan lingkaran kekerasan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Reformasi disiplin dan pendidikan. Setelah tragedi ini, TNI AD mulai menggodok aturan baru. Program pembinaan prajurit muda diperketat bukan dengan kekerasan, melainkan pendekatan mental, psikologis, dan kepemimpinan yang sehat. Suryo menambahkan, disiplin bukan berarti menyiksa. Keras bukan berarti melukai. Kita bisa mendidik tanpa harus menumpahkan darah. Di setiap markas, poster bergambar Prada Laki mulai dipasang dengan tulisan, hormati sesama prajurit. Stop kekerasan di barak. Doa terakhir di makam Prada Laki. Beberapa hari setelah acara di Mabes, keluarga kembali ke tanah kelahiran Laki di Medan. Di pemakaman sederhana itu, ratusan warga berdiri memberi penghormatan. Sherma Christian Namo, dengan seragam lengkap, memberi hormat terakhir di depan pusara putranya. Suaranya bergetar namun lantang. Laki, ayah berjanji, darahmu tidak tumpah sia-sia. Kau adalah prajurit sejati. Karena kau, ratusan, ribuan prajurit lain akan diselamatkan dari nasib yang sama. Ibunya hanya bisa menangis, memeluk batu nisan yang dingin. Tetapi di balik air mata itu, ada secercah kelegaan. Harapan baru. Kisah Prada Laki memang berakhir dengan tragis. Namun dari tragedi itu, lahirlah harapan baru. Harapan bahwa TNI akan benar-benar berubah. Bahwa kekerasan tak lagi jadi warisan turun-temurun di barak. Letjen, Purnawirawan, Suryo menutup sambutannya dengan kalimat yang kini terus diingat publik. Prajurit boleh gugur, tetapi nilai dan pengorbanannya akan hidup selamanya. Prada Laki bukan hanya anak dari Sherma Christian Namo. Ia adalah anak bangsa, pahlawan perubahan, dan pengingat kita semua untuk tidak pernah diam menghadapi ketidakadilan. Di luar aula, malam Jakarta terasa lengang. Lampu kota berkilau, seakan menyimpan doa untuk seorang prajurit muda yang namanya kini tak hanya dikenal di lingkungannya, tetapi di seluruh negeri. Prada Laki mungkin telah tiada, tetapi kisahnya abadi. Ia telah menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan, simbol keberanian seorang ayah menuntut keadilan, dan simbol tekad institusi untuk berubah. Dan malam itu, di hati setiap orang yang hadir, hanya ada satu keyakinan. Prada Laki akan selalu hidup dalam ingatan bangsa.